Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Maharani, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tren dan isu kesehatan pada pertanian. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah ada yang tahu tentang agronursing? Mungkin istilah agronursing masih terdengar asing di telinga banyak orang, bahkan bagi mereka yang berkecimpung di bidang keperawatan. Menurut Arista Maisyarah 2019, agronursing adalah penata laksanaan manajemen pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dalam ruang lingkup pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agroindustri. Jadi, agronursing berfokus pada keperawatan, keselamatan, dan kesehatan kerja, promosi pencegahan penyakit akibat pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agroindustri, dan rehabilitasi bagi pelaku di bidang agroindustri untuk mewujudkan lingkungan-lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaku agroindustri. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang tren dan isu keperawatan atau kesehatan di bidang agronursing. Mungkin belum banyak tren dan isu keperawatan atau kesehatan dalam bidang agronursing dibandingkan dengan tren dan isu keperawatan di bidang lain. Beberapa tren dan isu keperawatan agronursing yaitu: yang pertama, penggunaan pestisida yang tidak tepat tanpa diikuti dengan alat pelindungan diri dapat menyebabkan terjadinya keracunan pestisida. Yang kedua, tingkat ekonomi yang rendah dan beban pekerjaan yang tinggi menyebabkan petani mengalami kurang gizi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas pertanian. Yang ketiga, kebiasaan merokok petani serta tingginya beban pekerjaan menyebabkan banyak petani mengalami anemia. Yang keempat, hipertensi banyak dialami oleh petani disebabkan karena pola hidup tidak sehat seperti merokok, minum kopi, konsumsi makanan berlemak dan tinggi garam, serta stres kerja yang diakibatkan tingginya beban kerja yaitu 7 hari dalam seminggu. Yang kelima, nyeri tulang dan sendi menjadi masalah utama yang sering dialami petani di desa. Nyeri sendi dan tulang ini disebabkan karena posisi petani dalam bekerja tidak ergonomis, beban kerja yang berlebih tanpa istirahat yang cukup, dan sebagian petani berusia lanjut usia yang telah mengalami penyakit degeneratif dan penurunan massa otot, tulang, dan mobilitas sendi. Yang keenam, petani menghabiskan sebagian besar waktunya di lahan pertanian yang panas, terkena sinar matahari terus-menerus, dapat mengakibatkan terkena penyakit stroke, kanker kulit, dan katarak. Yang ketujuh, sebagian besar petani memanfaatkan hewan ternak baik untuk mengelola tanah maupun sebagai pupuk kandang. Hal ini dapat menjadi penyebab terkena penyakit leptospirosis. Yang kedelapan, proses mengelola lahan pertanian apabila tidak menggunakan alat pelindungan diri seperti sepatu boot, maka berisiko terkena penyakit cutanus larva migrans dan gigitan ular berbisa. Yang kesembilan, para petani di perkebunan sering mengalami trauma punggung yang disebabkan karena jatuh dari pohon saat memanen hasil kebun seperti kelapa dan buah-buahan. Para petani kebun ini ketika memanjat pohon untuk memanen hasil kebun tidak memakai alat pelindungan diri sehingga resiko terjatuh dari pohon sangat tinggi. Dan yang ke-10, petani pedesaan biasanya melakukan MCK di sungai sehingga berisiko terserang penyakit kulit dan diare. Dan yang terakhir, peralatan berat, mesin, dan peralatan pertanian lainnya apabila digunakan secara tidak tepat dapat menimbulkan trauma pada tubuh petani. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tren dan isu nomor 4, yaitu hipertensi banyak dialami oleh petani disebabkan oleh merokok. Sudah dibuktikan dengan skripsi Risalina Nabilah Ali, mahasiswa keperawatan Universitas Jember dengan judul Hubungan Perilaku Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada Petani di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dengan hasil penelitian yaitu perilaku merokok berhubungan dengan kejadian hipertensi sistolik. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sekian
sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.